Ini udah disaring lagi ya 9 penulis harian terbaik. Siapakah itu? Jeng jeng. Yeay, ini tuh dapat hadiah soalnya ya, dapat hadiah kelas selanjutnya. Wah, selamat teman-teman. Ada orangnya di sini. Ada Mutia, ada Mareta, ada Nurul Aulia, Mega Wardani, Mbak Dina, Mbak Alfani, Mbak Cynthia, Mbak Asif, Fatia. Luar biasa banget, Masya Allah, yeay. Selamat ya buat teman-teman semuanya, 9 orang menjadi 9 penulis terbaik nih. Udah ada rencana nih mau mau ambil hadiahnya kelas apa? Nanti dikasih pilihan ya sama Bubu ya, mau ambil kelas apa. Mbak Mutia nggak hadir ya? Mbak Nurul juga nggak hadir ya. Mbak Mega, Mbak Alfani, Mbak Cynthia, Mbak Fatia. Nggak ada ya? Ya udah deh kita ngobrol sama Tiara aja nih, 3 besar. Hai Tiara. Hai Kak J. Apa tipsnya? Kamu bisa sekonsisten itu dan pasti setorannya juga pagi kan? Nggak tahu ya. Apa tips? Cuma nulis ngalir aja Kak J. Pasti ada tipsnya, bagi dong buat kita semua. Kata Kak J kan dulu pernah ya, kalau kita mentok ide, tinggal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, Tiara pakai yang itu. Jadi kalau mentok nggak dapet ide, terus tadi alhamdulillah ada teman curhat. Terus kalau nggak ada itu ya udah ngeliatin gambar-gambar di Pinterest gitu, muncul ide langsung kayak gitu. Wow. Iya. Berarti ampuh ya. Mungkin saking overthinking-nya. Masya Allah. Waktu yang mau nulis fiksi yang terakhir-terakhir itu kayak masuk ke dalam cerita sendiri aja, sampai suami tuh bangun mau sholat subuh itu bingung kok nangis tuh kenapa, ditanyain kenapa nangis, nggak tahu, nulis cerita aja nangis. Kata suami gini, nulis cerita sendiri nangis-nangis sendiri. Berarti benar-benar menjiwai banget ya. Iya, karena kan kata Kak J harus kalau nulis fiksi fiksi ataupun non fiksi biar masuk ke pembaca itu kan kita harus benar-benar masuk ke cerita itu juga. Makanya mencoba mempraktekkan biar gimana nulisnya si tokoh itu bisa bernyawa, terus latar-latarnya juga bisa hidup itu kayak gimana. Jadi selama 30 hari itu selang-seling non fiksi, fiksi. Jadi waktu fiksi itu juga benar-benar belajar Kak J. Alhamdulillah sedikit-sedikit dapat ilmunya untuk menghidupkan tokoh, menghidupkan latar cerita itu kayak gimana, meskipun belum sesempurna. Alhamdulillah udah bisa sedikit-sedikit. Alhamdulillah, yang jelas pasti ada perjuangannya. Ini ada Alfani nih, KJ hadir nih, Rara, alhamdulillah. Hai Rara. Gimana rasanya? Kamu jadi 10 terbaik loh. Dari 88 orang. Assalamualaikum Kak J. Hai. Apa nih tipsnya nih? Pertama alhamdulillah sih masuk ke 9 besar. Kalau ditanya tips, satu sih konsisten dan konsisten lagi sih. Itu Apa aja sih tuh? Kak. Tipsnya buat biar bisa konsisten itu apa? Kalau Rara pertama tuh nyari konsepnya, temanya, terus baca buku sih Kak. Baru nulisnya itu memang di jam-jam yang udah ditentuin. Jadi memang harus ada goal, tujuan. Jadi bangunnya itu harus lebih awal kan yang kakak suruh gitu. Jadi ya udah konsistennya di situ sih. Apa yang kamu dapetin dari kamu konsisten nulis? Jadi lebih apa ya Kak?
Berbeda sih, soalnya kan dari yang awalnya kan bangun ya sesuai sih jam kayak jam sholat, jamnya siap sholat terus ngelakuin kegiatan, tapi ini kayak memang ada tujuan bahwasannya yuk konsisten yuk nulis biar jadi healing juga kan, nulis itu salah satu penyembuh juga ya yang dirasakan saat-saat ini gitu. Masya Allah. Jadi ini tuh bener-bener relate banget ya sama brand Wisu yang sekarang lagi sedang siarkan gitu ya, Masya Allah. Thank you, Rara. Sama-sama Kak. Ada siapa lagi nih? Mbak Dina, gimana nih? 10 besar nih. Sesuai ya sama prosesnya ya. Ya, alhamdulillah. Udah sepenuh jiwa dan raga ya Mbak Dina ya. Betul, betul. Dengan ya sih berasa efeknya sih KJ ya, efek setelah itunya gitu. Setelah melalui 30 harinya, ini bonus aja sih, bonus ya bahwa ternyata menjadi dari 10 besar tapi semua sudah menang lah ya. Saya sendiri berasa gitu, menang setelah apa ya Kak, setelah hibernasinya kelamaan ya. Jadi bangkit lagi tuh jadi luar biasa. Betul. Karena nggak mudah sih kalau udah hibernasi terus memulai Betul. lagi gitu kan. Ada yang bilang tuh kan langkah awal itu selalu menjadi berat gitu ya. Entah langkah awal memang memulai di awal atau sudah lama berhenti terus memulai lagi di langkah awal, tetap terasa berat. Ini banget nih yang terjadi di 30 hari yang saya ikutin yang kali ini Kak J. Masya Allah. Mbak Dina, tips dong buat kita dengan kesibukan gitu kan, punya baby juga gitu. Betul. Apa ya tipsnya? Pertama sih waktu karena mungkin ada sebagian besar teman-teman yang juga sudah berkeluarga ya. Itu pas daftar tuh aku sounding sih ke semua. Ke suami, ke anak-anak gitu ya. Jadi dalam waktu 30 hari itu minimal gitu ya, 30 hari karena ada target waktu gitu ya, waktu yang mau dibilang Mama nyetor tulisan itu jam 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi info ke suami, aku minta bantuan ya gitu, minta bantuan nanti kalau misalnya handle anak-anak gitu, atau aku udah nyiapin malam sebelum tidur itu yang untuk biasa ya perintilan-perintilan anak-anak gitu ya, untuk siapan sarapan dan sebagainya gitu. Yang jelas setelah biasanya gitu KJ, kalau yang sebelum subuh, ada juga sih yang sebelum subuh aku nulis, setelah subuh itu tinggal kirim gitu. Aku minta juga space nulisku itu nggak diganggu. Yang tempat namanya punya anak kecil ya. Jadi itu memang di sounding dan minta bantuan banget sih sama suami gitu ya, sama anak-anak yang udah bisa diajak komunikasi aktif gitu, efektif gitu. Itu Kak J. Jadi itu bisa tercapai, nggak mungkin banget kayaknya kalau seandainya itu tidak aku komunikasikan. Karena kebayang ya riuhnya ibu rumah tangga gitu ya. Pagi-pagi itu waktu yang benar-benar bikin mengaum aja gitu ya, emak-emak ini biasanya gitu. Masya Allah. Gitu sih. Itu tips ini ya, sebenarnya teknis ya Kak J, teknis. Tapi di itu luar nggak dari gampang teknis loh. menulis. Di luar dari teknis menulis. Itu masuk ke teknik komunikasi. Betul. Dan untuk belajar komunikasi kita perlu bisa dilatih dengan menulis nggak sih, Mbak Dina? Betul banget. Selama ini Kak J, suamiku tuh nggak pernah baca tulisanku ya. Nggak pernah baca tulisanku. Kayaknya dia mulai yang ini nih, penasaran nih kenapa? Nih orang jadi kepo aja gitu ya. Kepo, nih kenapa orang di kok ini banget gitu ya. Terus aku bilang aku pengen bangkit lagi gitu nulis gitu. Itu kemarin aku share juga sih ke Kak Atik. Ini momen aja sih, memanfaatkan momen ya Kak J. Ada momennya yang bisa menarik aku kembali gitu untuk balik lagi ke tracknya gitu. Luar biasa banget, Mbak Dina, inspirasinya. Benar-benar kita tuh butuh support system, kita nggak bisa berdiri sendiri. Oke, thank you Mbak Dina ya. Sama-sama, selamat buat semua. Selanjutnya ada Mbak Asih nih. Mana nih? Mbak Asih. Ya Kak Ji. Hai, kamu masuk 10 besar nih. Kasih tips dong, tips konsisten ala Mbak Asih. Kalau saya kan dari awal pengen niatnya memang bikin cerita tersambung gitu ya.
cerita bersambung selama 30 hari itu. Awalnya dipikir gampang, ternyata luar biasa ya. Menuangkan hayalan, imajinasi dan sejenisnya ke dalam bentuk tulisan yang sekiranya bisa dimengerti orang. Ini loh maunya aku tuh gini gitu. Dan gak gampang ternyata. Iya. Ya gitu. Jadi kalau malam tuh udah mulai besok diapain ya tokohnya gitu. Udah gitu aja. Udah mempersiapkan, jadi nanti tinggal tulis aja gitu. Mungkin kalau sekarang masih belum bisa begitu bernyawa ya Kak Ji. Semoga kedepannya bisa lah. Semoga. Jadi dia udah mulai muncul filmnya di kepala ya? Iya. Tinggal kadang susah ya, ini menggambarkan lewat tulisannya itu loh. Kadang bener. Dia lebih challenging banget sih kalau nulis fiksi. Iya. Karena kita bikin semuanya dari awal sih. Beda sama nulis non fiksi, kita tinggal merangkai gitu ya, tapi udah ada bahannya gitu, tinggal merangkai. Iya, Oke deh, jadi persiapannya itu malam tuh kita udah prepare, biar paginya udah tinggal nulis aja. Thank you Mbak Asih. Aduh, deg-degan nih. Yang pertama, ada nggak ya orangnya ya? Ada nggak? Tunggu ya, cek dulu ya. Ada nggak orangnya di sini ya? Yang jadi pertama itu ada nggak orangnya? Tadi tuh Jill lihat ada. Tahu nih. Ini nggak ada ya? Apa salah lihat? Nggak tahu deh pokoknya. Ya udah deh, go. Juara pertama penulis harian terbaik. Apakah itu kamu? Selamat buat Mbak Lucia Liliani. Wow, juara pertama artinya mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada nggak ya Mbak Lucia? Tadi ada deh. Tapi sekarang tuh kayaknya nggak ada ya. Ada nggak Mbak Lucia? Nggak ada ya Bu ya? Udah live ya? Oke deh. Pokoknya nanti kita minta tolong di-mention ya nanti di grup ya agar Mbak Lucia memberikan tips-tipsnya, wejangannya gitu di grup Telegram biar kita semua bisa mendapatkan gitu. Apa nih insight, pembelajaran yang didapetin sama Mbak Lucia. Oke, thank you teman-teman semuanya. Untuk pengumumannya mungkin udah. Selanjutnya ada slide apa? Terima kasih untuk seluruh peserta Nulisio B189. Salam ya buat teman-teman yang nggak bisa hadir. Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasnya dalam menaklukkan tantangan nulis selama 30 hari. Semoga tetap konsisten menulis dan silaturahmi di antara kita tetap terjalin. Meskipun challenge ini sudah berakhir. Ya Allah, kita 2 bulan ya barengan. Selanjutnya apa? Wow, ini ya. Oke deh, ini tinggal dipilih aja teman-teman. Kalau kamu udah daftar di Self Bonding with Writing, kamu tinggal ambil yang kelas antologi. Yang tadi ya, yang 10, yang 9 ya, yang 9 terbaik. Kalau kamu udah daftar di antologi, berarti kamu ambil yang Self Bonding with Writing. Oke ya, tinggal langsung dipilih aja. 2 kelas ini ternyata yang masih ada nih, teman-teman bisa ikutan aja. Karena saya nggak tahu kelas antologi ini setelah ini akan ada lagi atau enggak. Karena kita benar-benar lagi pembaharuan. Di Nulisio event-eventnya lagi pembaharuan banget yang bakal beda banget dengan komunitas-komunitas nulis lainnya gitu. Oke, J mau info nih. Ini info buat teman-teman yang hadir di Zoom ini aja ya. Eksklusif banget sebagai bentuk apresiasi J, teman-teman udah hadir hari ini. Boleh di close aja, Bu, slide-nya. Oke.
Nah, biar kelihatan nih wajah-wajahnya. Wajahnya tapi cuma kelihatan Mbak Asia aja. Oh, Tiara ada nih. Ada, Mbak Atik ada. Kelihatan kan? Teman-teman, dia mau minta testimoni ceritanya. Testimoninya itu via video. Kalau di Reels itu tuh dia bisa sampai 3 menit deh kalau nggak salah. Jadi teman-teman dia tuh minta tolong untuk dibikinkan testimoni 1-3 menit gitu ya. Menceritakan tentang apa yang teman-teman dapetin non materi ya, non materi. Jadi kayak misalnya aku jadi lebih bergairah lagi, aku jadi kayak menemukan diriku yang baru, aku jadi lebih mudah mengorganisir apa gitu. Jadi non materi. Teman-teman menceritakan selama ikutan nulis Shu ini apa aja yang teman-teman dapetin. Khususnya yang di konsisten ini. Tapi kalau mau menceritakan secara general karena kamu udah ikutan kelas nulis banyak banget gitu ya, mau diceritakan lebih general juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa milih buku. Ini dicatat ya Bu. Bukunya itu yang ada aja, yang ada di kantor tuh buku OTW Hijrah. Ini buat yang belum ada ya. OTW Hijrah, Asal Engkau Bersamaku. Terus apa lagi ya? Nanti dicek aja. Nanti cek stoknya yang ada di sana apa. Nanti teman-teman yang udah ngirim video terus dikirimkan linknya, baru nanti hubungin Bubu untuk kasih alamat, gitu ya, buat dikirim. Teman-teman bisa pakai kolaborasi postingnya. Teman-teman udah nyoba belum fitur kolaborasi Reels? Jadi nanti postingan teman-teman itu tayang juga nih di feed-nya Nulis Yuk. Gitu. Videonya tentu potret ya, karena dipostingnya di Reels dan mesti pakai subtitle. Ada tulisannya gitu. Yang paling gampang dan mudah banget tuh dia pakainya CapCut. Dia udah otomatis, tinggal kalau ada yang kayaknya nggak sesuai sama apa yang kita omongin, tinggal diedit aja sedikit-sedikit. Udah Kak J ada kolaborasinya. Oke, udah ada ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Jadi, yang pertama mungkin diulang ya. Yang pertama bikin video testimoni yang isinya itu mendapatkan manfaat dari nulis Shu, tapi manfaatnya itu non materi. Yang kedua, minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Yang ketiga, uploadnya di Reels. Yang keempat, mesti pakai kolaborasi. Jadi nanti video kamu juga tayang di Nulis Yuk gitu. Terus selanjutnya videonya mesti pakai subtitle. Mesti pakai subtitle, terus bisa tag Jelvina. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Terakhir ya, terakhirnya kapan deadline-nya ya? Lihat kalender dong. Ada pertanyaan nggak tapi? Ada pertanyaan nggak? Deadline-nya tanggal 5 aja, 1 minggu ya. Teman-teman ada orang berapa ya yang ikutan ya? Karena Jitu ngebayangin buat approval-nya masa setiap hari nanti ada. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Deadline-nya. Oh, lamain aja. Biar di approve-nya tuh bertahap gitu ya. Tanggal 10 deh. Deadline-nya tanggal 10 November. Oke, tanggal 10 November. Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Perihal challenge, testimoni, atau hal-hal kepenulisan yang mungkin mau didiskusikan sama J, silakan. Ada? Pertanyaan nih, mungkin saat kamu lagi nulis, kamu punya pertanyaan, tapi belum ketemu sama Kak J, jadi nanyanya nanti aja di Zoom. Insya Allah sudah jelas Kak J. Ada guys?